Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan bisa berjalan dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Sudah selesai, terima kasih saudara sekalian. Kita lanjutkan pertemuan kita yang ketiga, tetapi pembahasan kasusnya adalah pertemuan yang kedua, yaitu melanjutkan kasus yang pertama terkait biaya bahan baku. Maka pada hari ini kita akan menyelesaikan kasus yang terkait dengan biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Nah, saudara sekalian, tentu setelah menyelesaikan kasus pertemuan pertama, apa yang dirasakan? Kasusnya terlalu mudah, atau kasusnya mudah dipahami, atau kasusnya tidak berat untuk dikerjakan? Ada yang mau berkomentar terlebih dahulu? Silahkan. Octavian mungkin? Kamu namanya bagus, oh, Mas. Ada Lubabun Najib. Ini artinya apa, Mas? Ya, Pak. Untuk itu pintu, Pak. Ya. Gimana, Mas? Setelah pertemuan pertama kemarin untuk melaksanakan kasus biaya bahan baku, apa yang saudara rasakan? Atau malamnya tidak bisa tidur atau seperti apa? Kalau untuk teman-teman kemarin itu alhamdulillah masih untuk dikerjakan. Oke, masih bisa mengikuti ya. Oke, bagaimana dengan temanmu, Dianisce, Octavia, ada? Mbak Dea? Ada, Pak. Ya, lagi ngapain, Mbak? Lu ditanya masak atau bubuk siang? Atau nyapu-nyapu, Mbak? Mengalami kesulitan apa, Mbak, kasus pertama? Sementara ini belum ada, Pak. Ya, kamu ngajari temenmu atau enggak? Atau saudara yang minta dibantu temennya? Ngerjainnya bareng-bareng, Pak. Kok bisa bareng-bareng? Gimana Maksudnya caranya bareng-bareng? Hah? diskusi begitu, Pak. Ya, lewat bagaimana caranya kok bisa bareng-bareng diskusinya? Nge-zoom lagi atau ketemuan di kafe mana gitu loh? Enggak, lewat chat WA. Oh, chat WA, kemudian dipoto gitu ya jawabannya, kemudian di contoh yang lain gitu. Bukan, Pak. Lah gimana? Makanya ditanya itu jawabnya yang panjang. Kayak mau ditawari nikah saja tuh, saudara. Oke, coba Mbak Nafa Artina. Apakah saudara termasuk yang diskusi dengan Mbak Dea? Iya, Pak. Diskusinya di grup WA kelas atau di grup WA mana, Mbak? Diskusinya ini lewat Zoom. Oh, lewat. Lu katanya tadi WA, ini malah Zoom. Ini yang benar yang mana? Lewat WA iya, lewat Zoom iya. Dua-duanya. Yang ngerjakan satu orang? Enggak, bareng-bareng. Kalau ada yang bingung, ditanyain gitu. Oke. Yang lainnya ada yang mau berkomentar atau bertanya sebelum saya lanjutkan ke kasus yang kedua? Atia Safia? Aman-aman saja saudara Mbak Atia? Alhamdulillah masih aman, Pak. Oke, di belakangmu itu apa itu Mbak gambarnya kok? Medini. Itu di dinding? Iya, Pak. Ya, oke, saudara suka kesenian ya mungkin ya. Oke, yang berikutnya coba satu lagi. Arifianto. Iya, Mas. Mas Muhammad Arifianto, gimana Ya, saudara mengerjakannya? Alhamdulillah masih bisa mengikuti, Pak. Yakin, tuh lihat fotomu tuh melasi banget.
Iya Pak, lumayan Nah, luas iya. sih Pak. Ya Pak. Ya, kamu habis putus, Pak. Enggak Pak. Oke, kita lanjutkan karena saudara ngakunya tidak ada masalah. Maka kita lanjutkan pertemuan kasus pertemuan yang kedua. Mana ya gambarnya? Oke, saudara buka halaman berapa itu? Pertemuan kedua, kalau yang terkait dengan kertas kerjanya adalah ini. Kalau yang kasusnya berarti yang mana ya? Kok malah ketutup? Bentar ya. Saudara buka di halaman buku kasusnya ada di halaman 3. Sudah ketemu? Sudah ya? Saudara baca pelan-pelan di sana sampai saudara pahami data apa yang tersedia. Kemudian pertanyaannya apa? Di halaman 3 adalah saudara memahami data terkait dengan biaya bahan baku. Di sana ada 2 jenis atau item terkait dengan biaya tenaga kerja kok bahan baku ya. Yaitu untuk menyelesaikan pekerjaan terkait dengan baju pengantin atau busana pengantin dengan model so sweet. Kemudian juga ada busana pengantin model lainnya. Sehingga saudara ada 2 item di sana. Kemudian ternyata ada potongan termasuk ada tambahan. Tambahannya di situ adalah tunjangan uang makan, yaitu 50.000 per hari. Kemudian saudara berarti akan membutuhkan berapa yang diterima selama beberapa hari dalam 1 bulan itu. Datanya tampak di sana yaitu 25 hari. Kemudian yang kedua adalah terkait penyelesaian busana pengantin model lainnya. Di situ tidak terdapat berapa setel, tetapi langsung bahwa saudara siapa ini? Shirley itu bisa menyelesaikan 2 item busana pengantin. Satu yang so sweet dan satunya adalah busana pengantin lainnya. Oke, sampai di sini datanya bisa dibaca dengan baik ya. Dan yang ditanyakan adalah terkait dengan 1, berapa penghasilan bersih? Kira-kira ada yang bisa menjawab langsung sekarang? Ini di layar saudara tampak soal ya, bukan jawaban ya. Oke. Itu yang pertama dijawab, berapa penghasilan bersih? Namanya penghasilan bersih itu adalah penghasilan bruto dikurangi dengan potongan. Potongannya ada pajak dan yang kedua adalah iuran BPJS. Oke. Kemudian penghasilan bruto itu berarti selain 2 item baju pengantin yang tadi sudah diselesaikan, Shirley juga menerima tunjangan makan. Maka namanya penghasilan bruto berarti ada 3 item, yaitu penyelesaian busana pengantin so sweet berapa, kemudian busana pengantin lainnya berapa, kemudian coba ditambahkan dengan tunjangan uang makan. Kalau yang bersih berarti dikurangi dengan potongan yang ada. Itu pertanyaan yang pertama cara jawabnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima Shirley Wulandari, tentukan berapa biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung tidak langsung ya. Berarti dari 3 item yang diterima oleh Shirley, sekali lagi yang diterima ada 3 ya, yaitu terkait penyelesaian busana pengantin so sweet, kemudian busana pengantin lainnya, dan tunjangan uang makan. Nah, dari 3 item itu mana yang termasuk tenaga kerja langsung, mana yang tidak langsung. Itu untuk memisahkan yang nomor 2, pertanyaan B. Pertanyaan ketiga C,
Ini seperti di biaya bahan baku juga ya, ada dua alternatif pencatatan barang dalam proses. Yang pertama adalah dicatat sebagai aset dengan akun persediaan barang dalam proses. Itu untuk mencatat BTK langsung, sementara BOP digunakan untuk yang tidak langsung. Yaitu nanti untuk mencatat BOP sesungguhnya ketika atau yang terkait dengan BTK tidak langsung. Kemudian berikutnya adalah alternatif kedua, BDP-nya diakui sebagai beban dengan 3 akun. BDP bahan baku langsung, tenaga kerja langsung. Kalau di sini berarti BTK, BDP BTK ya, bukan persediaan. Nah, di situ ada dua alternatif untuk pencatatan. Kalau yang kemarin di biaya bahan baku, maka yang alternatif pertama itu adalah persediaan BDP. Kemudian yang kedua, alternatif kedua adalah BDP biaya bahan baku. Yang lainnya sama. Kemudian saya akan menunjukkan yang jawaban saja yang pertama ya, biar saudara tidak agak bingung. Untuk biaya bahan baku. Oke, mari kita sedikit melihat sejenak untuk pencatatannya yang dimaksud. Di biaya bahan baku kemarin saudara juga diminta dua alternatif. Terbaca ya. Kalau BDP-nya dicatat sebagai aset, ya, itu yang dimaksud jurnal nomor berapa ini? Nomor 6 atau nomor terakhir, yaitu mencatat pemakaian bahan baku. Saudara harus menggunakan akun persediaan barang dalam proses. Kalau saudara jawabannya sebesar ini berarti benar ya. Oke, persediaan barang dalam proses BOP ini adalah untuk mencatat bahan tidak langsung atau kemarin bahan apa namanya? Benang, apakah benang ya? Kemudian kreditnya adalah persediaan bahan baku. Ini kalau bahasa Inggrisnya biasanya di persediaan bahan baku dia nyebutnya raw material, kemudian yang di sini persediaan barang dalam proses untuk mencatat direct material. Sementara BOP ini adalah untuk yang bahan penolong. Oke, ini ketika diakui sebagai aset. Sementara jurnal yang kedua atau alternatif kedua yang berbeda ada di nomor 6, yaitu di sini diakui atau dicatat sebagai beban, maka akunnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku langsung. Oke, yang membedakan adalah ini akun ini. Maka ada alternatif 1 dan alternatif 2. Sama nanti untuk BTK, yang alternatif pertama itu adalah persediaan barang dalam proses, dan yang kedua nanti barang dalam proses strip biaya tenaga kerja langsung. Itu yang dimaksud alternatif 1, alternatif 2. Oke. Setelah itu kita menuju ke yang kedua di hari ini, yaitu BOP. Oke, saudara bisa membaca di halaman 4 di bukunya. Yang di sana disajikan, tabel yang pertama adalah BOP yang dianggarkan. Yang dimaksud BOP yang dianggarkan adalah biaya yang ditentukan di muka atau terlebih dahulu sebelum proses produksi berjalan. Oke. Kemudian di situ ada data tambahan bahwa PT Bridal Fashion Designer memiliki 10 jam mesin jahit. Rata-rata operasionalnya adalah 10 jam, kemudian bisa bekerja secara normal 300 hari per tahun. Nanti di sini untuk menghitung tarif BOP yang dianggarkan atau yang dibebankan. Ya, itu pertanyaan nanti nomor A untuk BOP itu pasti ditanyakan berapa BOP, tarif BOP yang dibebankannya. Datanya dari sini. Kemudian yang tabel kedua untuk BOP adalah BOP yang sesungguhnya atau actual factory overhead. Nah, di sini nanti akan disandingkan dengan BOP yang dibebankan, maka akan dicatat keberadaan atau adanya selisih. Ya,
Saudara tentu masih ingat bahwa di BOP itu kalau menggunakan BOP yang dibebankan, maka akan ada selisih. Kalau pembebanannya pakai BOP yang dibebankan. Tapi kalau pembebanan BOP langsung menggunakan BOP sesungguhnya, ya nggak ada, karena langsung nanti BOPS ini langsung dikreditkan semua. Oke, untuk datanya dan kira-kira penyelesaiannya seperti apa, apakah bisa dipahami atau mungkin saudara ingin bertanya? Nggak ada ya. Nah, mari kita lihat kertas kerjanya. Saya akan lihatkan kertas kerja, bukan kunci jawabannya. Kunci jawabannya minggu depan. Ini biaya tenaga kerja, kertas kerja, pahami dengan baik. Terbaca ya Mas dan Mbak, saudara kalau nggak terbaca silakan baca bukunya masing-masing, buku kertas kerja halaman berapa itu 89. Ini saya fotokan yang tenaga kerja. Disediakan di sini tabel yang pertama penghasilan bruto. Oke. Penghasilan bruto tadi gimana cara nyarinya? Bahwa Shirley itu menerima 3 item, yaitu untuk menyelesaikan busana pengantin sosweet, busana pengantin lainnya, dan tunjangan apa? Makan siang. Uang makan. Ya, uang makan. Nanti dijumlahkan di sini namanya penghasilan bruto. Potongannya menjadi pengurang. Nah, potongannya apa? Di data tadi sudah sangat jelas tampak. Yang pertama adalah PPh, ya, sisa ada tarifnya. Jangan saudara patokannya langsung 5% atau berapa persen, tapi di situ sudah ada ya. Kemudian satu lagi, selain PPh ada iuran makan-makan, betul enggak? Apa yang kedua? Iuran BPJS. Ya, nanti dihitung di situ, akhirnya sebagai pengurang, total potongannya berapa, penghasilan bersihnya menjadi berapa. Oke. Tabel yang kedua ini hanya mendiver itu memisahkan, membedakan mana yang langsung dan tidak langsung. Datanya dari mana? Itu dari 3 item yang di atas ini. Mana yang BTK langsung, mana yang tidak langsung. Di sini sudah sangat jelas, BTK langsungnya ada 2 item, sementara yang tidak langsung adalah 1. Kira-kira mana yang tidak langsung, saudara jawab sendiri. Kemudian setelah itu saudara menyelesaikan permintaan yang ketiga, yaitu menyajikan transaksi ke dalam jurnal, di mana yang pertama adalah mencatat pembayaran upah kepada Shirley, kemudian yang kedua adalah pembebanan. Jadi beban gajinya dan upah di sini yang terjadi adalah berapa ya? Yang di sini itu nanti so sweet, yang ini tidak sweet, kemudian di sini uang makan. Kayaknya sekitar 10-an. Ya. Nah, 10 itu ada di debit, kemudian kreditnya itu apa saja. Yang jelas yang diterimakan tunai kepada Shirley adalah yang bersih. Ya kan? Karena harus dikurangi dengan yang namanya potongan. Oke, itu kuncinya di sini. Nah, kenapa di sini kemarin ada pertanyaan kalau barisnya 4, apakah satu kotak ini boleh digunakan untuk mencatat satu transaksi? Jangan, ini sudah disediakan satu baris itu 1 akun. Berarti di sini membutuhkan ada 4 akun. Kenapa ini 5? Berarti yang satu terakhir ini adalah untuk jeda antara transaksi 1 dan transaksi 2. Berarti nanti yang baris ini itu adalah kosong. Kemudian yang transaksi kedua untuk mencatat jurnal apa itu tadi? Mencatat pembebanan. Nah, pembebanan ini berarti saudara hati-hati di atas ada tulisannya sebagai aset, maka di debit adalah persediaan BDP. Persediaan BDP ini sebesar yang mana? Sebesar yang langsung. Yang tidak langsung biasanya menggunakan BOP sesungguhnya. Karena BOP-nya nanti menggunakan BOP yang dibebankan di debit itu. Ya, maka persediaan BDP, kemudian BOP sesungguhnya, lah kreditnya apa? Nah, kreditnya apa kalau saya tunjukkan jawabannya pasti ketemu ya.
Tapi saudara coba kerjakan terlebih dahulu. Oke, nanti yang alternatif kedua, ini kan yang membedakan di sini saja. Kalau di sini itu persediaan BDP, nanti alternatif yang kedua adalah BDP BTK langsung. Kalau tidak salah begitu. Begitu. Ya, saudara sekalian, itu tadi adalah terkait dengan BTK. Nah, bagaimana dengan BOP? Kok saya tidak memfoto yang BOP ya? Kurang satu berarti motonya saya. Nah, BOP saudara coba buka halaman 11 buku kerjanya, bahwa di sana ada kapasitas normal jam. Nah, nanti dihitung, ada datanya, ada tadi berapa jam, jadinya berapa tadi di halaman 4 buku kasus. Yaitu punya 10 mesin, kemudian 10 jam, dan kalikan 300 hari. Itu akan ketemu berapa itu? 30.000 mungkin ya. Nah, 30.000 itu nanti sebagai pembagi untuk mencari tarif BOP per jam mesin. Nah, berapa biayanya adalah tabel pertama itu 1,8 M dibagi dengan itu. Nanti akan ketemu tarif BOP per jam mesin. Kemudian untuk menghitung BOP yang dibebankan nantinya. Jadi tarifnya ini harus betul dulu, 1,8 itu dibagi berapa. Maka saudara harus mencari kapasitas normal jam mesin. Kapasitas normalnya itu adalah 10 kali 10 kali 300. Kalau tidak salah demikian. Nanti kalau saudara punya pemahaman yang berbeda bisa kita diskusikan. Oke, saudara sekalian, demikian penjelasan singkat untuk penyelesaian kasus BTK langsung dan BOP. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan kah? Ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ini di lembar kerja saya halaman 10-11-nya itu kosong, Pak. Oh, kalau kosong berarti saudara buat garis-garis sendiri ya. Dan saudara kemarin ini ya, ada yang mungkin kasusnya atau nasibnya sama. Kalau coba cek semuanya ya, halaman semuanya, jangan sampai ada yang seperti itu. Harusnya ini berarti barang yang harus diretur ya, karena rusak. Dan ada itu juga, Pak, banyak yang kosong gitu, Pak. Iya, berarti nanti harus diretur. Berarti yang di sekarang bisa menghubungi Pak Toro lagi ya, untuk meminta ganti. Coba berarti, yang lainnya juga dicek ya. Berarti, ya kalau saudara ingin yang bagus harus dikembalikan. Itu, kalau saudara ingin tetap pakai itu ya coba membuat garis sendiri kan juga bisa sih. Tergantung maunya yang mana. Berarti kalau udah ada coretannya gitu, apakah boleh dikembalikan? Pak, ya, nanti kontingnya berkomunikasi dengan Pak Toro ya. Mas apa di sini kontingnya atau Mbak siapa? Oke, Pak. Tanyakan sama Pak Toro bisa minta ganti apa enggak. Kalau ininya banyak harusnya bisa minta ganti. Maka teman-teman yang lain coba cek semuanya ya, baik buku tugas maupun buku kasus dan juga kertas kerjanya. Oke, terkait penyelesaian kasus hari ini mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada berarti saudara bisa langsung mengerjakan. Ada? Kayaknya tidak ada. Oke, sekalian saudara terima kasih ya. Untuk Zoom meetingnya kita cukupkan. Saudara bisa melanjutkan untuk mengerjakan kasus BTK langsung dan BOP. Kalau ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan melalui grup WA. Demikian ya saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.